Bagi sebagian orang, menjadi pelari adalah impian. Namun, tak jarang mimpi itu harus terhenti karena cedera. Cedera yang rentan dialami pelari dikenal banyak jenisnya, namun salah satu yang menjadi momok menakutkan adalah shin splint. Shin splint adalah rasa sakit yang muncul di bagian depan tulang kering. Ini terjadi ketika otot, tendon, dan jaringan sekitar tulang kering mengalami peradangan. Adapun atlet lari sering mengalami shin splint karena aktivitas mereka yang berulang memberi tekanan pada tulang, otot, dan jaringan sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya shin splint dan memberi rasa aman ketika bergerak, mari kita bahas bersama langkah-langkah pencegahan yang efektif pada sesi counter sehat kali ini. Halo sahabat Mika, perkenalkan saya Dr. Juliando, spesialis ortopedi dari Mitra Keluarga Grand Wisata. Kali ini kita akan membahas tentang shin splint, salah satu cedera yang sering dialami oleh para pelari. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Apa penyebab shin splint? Shin splint umumnya terjadi akibat tekanan berulang pada tulang kering. Nah, tekanan yang berulang ini bisa membuat tulang kering meradang atau bengkak dan iritasi. Kemudian, terlalu sering berlari atau melompat, apalagi jika dilakukan dengan intensitas tinggi dan tanpa persiapan yang cukup, bisa memicu shin splint. Berikut pertanyaan kedua. Bagaimana diagnosis shin splint? Untuk mendiagnosa shin splint, dokter akan memeriksa riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk mengamati cara berjalan dan memeriksa kaki. Pemeriksaan fisik tersebut meliputi gerakan kaki dan pergelangan, serta pengecekan nyeri tekan juga dilakukan. Untuk memastikan bukan patah tulang, dokter akan menganjurkan pemeriksaan X-ray. Berikut pertanyaan ketiga. Apa perbedaan shin splint dengan cedera tulang lainnya? Jika nyeri terasa merata di sepanjang tulang kering, kemungkinan besar itu adalah shin splint. Namun, jika nyeri terlokalisasi di satu titik, tidak hilang saat istirahat, atau disertai pembengkakan, bisa jadi itu adalah fraktur stres atau cedera lainnya. Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Mitra Keluarga untuk tahu lebih banyak seputar kelainan tulang dan berbagai topik lainnya. Yuk, tonton counter sehat. Berikut pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengobati shin splint? Sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Pertama, istirahat. Pasien perlu menghentikan aktivitas yang menyebabkan nyeri selama beberapa minggu. Kedua, mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid yang bisa mengurangi nyeri dan pembengkakan pada tulang kering. Ketiga, kompres kaki yang sakit dengan air dingin selama 20 menit dalam beberapa kali sehari untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Keempat, lakukan peregangan otot betis secara rutin agar bisa mengurangi ketegangan dan nyeri. Kelima, fisioterapi yang bisa memperkuat kaki dan mengurangi resiko cedera berulang. Keenam, menggunakan ortosis atau alas kaki khusus yang bisa menstabilkan kaki dan pergelangan. Ketujuh, kembali berolahraga secara bertahap setelah bebas nyeri selama minimal 2 minggu. Pasien perlu kembali berolahraga dengan intensitas dan durasi yang lebih rendah. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, pemulihan shin splint dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Namun, jika nyeri tidak membaik atau semakin parah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter ortopedi di Mitra Keluarga Grand Wisata untuk penanganan lebih lanjut. Pertanyaan kelima. Bagaimana cara mencegah shin splint? Pertama, rencanakan program latihan yang tepat. Penting bagi pelari untuk memiliki program latihan yang terstruktur dan bertahap. Hindari peningkatan intensitas latihan secara tiba-tiba karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kedua, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menggunakan alas kaki yang tepat juga diperlukan. Pasalnya, alas kaki yang baik akan mengurangi tekanan pada tulang kering. Ketiga, coba ambil langkah secara perlahan, hindari langkah yang terlalu lebar atau hentakan yang keras, serta perhatikan cara kaki mendarat saat berlari ya. Terakhir, latihan kekuatan juga sangat penting untuk mencegah shin splint. Anda bisa fokuskan pada penguatan otot betis,
serta otot-otot di atasnya seperti hamstring, gluteal, dan otot inti. Dengan mengikuti panduan ini dan memperhatikan kondisi tubuh, pelari dapat mengurangi resiko shin splint dan tetap bisa bergerak dengan aman dan nyaman. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Counter Sehat. Semoga informasinya bermanfaat. Buat yang masih punya pertanyaan seputar shin splint, tulis di kolom komentar ya. Bila ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke sesi Counter Sehat berikutnya. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.